1000 hari telah berlalu. Namun misteri kematian Paulus Iwan Budi Susetio masih menyisakan tanya. Tak ada pelaku yang ditetapkan. Tak ada keadilan yang ditegakkan. Dalam peringatan 1000 hari kematian Iwan Budi yang digelar Sabtu kemarin di Kota Semarang, kuasa hukum keluarga, Yunantio Adi Setiawan, angkat suara. Ia menyebut negara telah gagal melindungi Iwan sebagai saksi, dan gagal pula mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas kematiannya. Iwan Budi adalah aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Semarang. Pada Agustus 2022, ia dipanggil penyidik Polda Jateng sebagai saksi perkara pertanahan. Namun sehari sebelum memenuhi panggilan, ia menghilang. 2 pekan kemudian, jenazahnya ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di kawasan Marina. Kasus yang melibatkan 8 bidang tanah di Kecamatan Mijen, menurut Yunantio, bukan sekadar soal sertifikasi atau administrasi balik nama. Ada hal yang lebih besar, lebih gelap, yang menurutnya harus diungkap. Ia bahkan menyebut, pola kasus ini bisa jadi mirip seperti yang terjadi di daerah lain, di mana tanah fasilitas umum yang seharusnya menjadi milik negara, justru dibeli kembali, dengan uang negara. Yunantio mendesak Kapolrestabes Semarang, Kapolda Jateng, hingga Kapolri, untuk turun tangan langsung. Karena menurutnya, kasus ini tak hanya menyangkut nasib satu keluarga, tapi juga kepercayaan publik pada negara. Di tengah upaya menuntut keadilan, misa arwah digelar. Uskup Agung Semarang memimpin perayaan. Kardinal Emeritus Ignatius Suharyo pun turut hadir. Doa dan harapan mengalir, agar Iwan Budi beristirahat dalam damai. Keluarga memilih diam dalam doa. Namun mereka tak berhenti berharap, bahwa kebenaran suatu hari akan menemukan jalannya. Ini sekaligus sebetulnya memori mengingatkan kita semua bahwa negara masih punya PR. PR di mana Iwan dulu dipanggil sebagai saksi perkara di tanah di Mijen. Tanah itu merupakan pansum pasos dari swasta yang diserahkan Pemkot tahun 2010. Dia mau dimintai keterangan terkait itu, 8 bidang tanah itu, tanggal 23 itu beliau diundang, ada surat panggilan melalui kantor Bapenda. Tanggal 24 tidak pulang, tanggal 25 dijadwalkan hadir tapi menjadi tidak hadir, dan 8 September 2022 jenazahnya diketemukan dan sampai sekarang pelakunya belum terungkap. Nah, 1000 hari itu sebenarnya memori dari kita. Ada pekerjaan rumah yang menjadi kewajiban negara untuk mengungkap itu yang sampai sekarang belum tuntas. Jadi prinsipnya Iwan itu adalah saksi. Negara gagal melindungi Iwan sebagai saksi, sehingga dia hilang dan kemudian ditemukan jenazahnya. Dalam koridor negara gagal melindungi Iwan sebagai saksi, ini adalah pelanggaran HAM, kejahatan kemanusiaan. Di situ, itu poin pertama. Poin kedua, jangan sampai negara sudah gagal melindungi Iwan sebagai saksi, ia kemudian ditemukan dalam kondisi meninggal, jangan sampai kemudian pelakunya nggak terungkap. Sudah gagal melindungi Iwan sebagai saksi, gagal pula mengungkap pelakunya, repot ini. Itu yang kita mohon agar terutama Polda Jateng ini, karena yang manggil Iwan sebagai saksi itu Polda. Jadi mohon Kapolda untuk memberi atensi khusus masalah ini. Karena kemudian setelah pemanggilan itu ya diketemukan kondisi meninggal. Sampai sekarang nggak terungkap setelah 1000 hari itu. Sehingga mohon dengan sangat ini menjadi atensi Kapolda, Kapolrestabes, Kapolri untuk bisa mengungkap pelakunya. Itu PR-nya. Yang ketiga, Iwan dipanggil terkait 8 bidang tanah sebetulnya di Kecamatan Mijen, 4 di Kelurahan Pesantren, 4 di Kelurahan Jatisari. Yang di Kelurahan Pesantren itu di belakang kampus Unika, yang di 4 Kelurahan Jatisari itu di sirkuit Mijen dan sekitarnya. Itu dari tahun 2010. Nah, yang disampaikan Polda selama ini adalah Iwan akan dipanggil sebagai saksi untuk masalah sertifikasi balik nama tahun 2010, tapi anggaran nggak kepake, kemudian tidak diketemukan kerugian negaranya. Kalau kasusnya hanya itu, Iwan nggak mungkin mati, Mas.
toh kasus itu kalau dibilang tidak ada kerugian negara, tetapi kenapa beliau mati? Berarti ada kasus lain tapi tetap terkait tanah itu gitu loh. Jadi tolong dikejar itu kasusnya apa kok sampai dia meninggal terkait tanah itu, tapi di luar dana sertifikasi. Jangan yang digembar-gemborkan dana sertifikasinya tok. Tapi carilah kasus yang menyebabkan dia meninggal terkait 8 bidang tanah itu apa gitu loh. Contohnya ini misalnya kalau di daerah lain ya, Bekasi, Bogor, DKI itu ada pengembang menyerahkan tanah menjadi kewajiban dia nih ya. Karena dia pengembang, dia punya kewajiban menyerahkan tanah untuk fasum-fasos, tapi ada kasus misalnya ini. Tanah itu sudah diserahkan ke Pemda tapi kok dibeli lagi. Padahal harusnya nggak beli gitu loh. Nah, ini kan mungkin itu kan hal-hal semacam itu kan mungkin harus dicari gitu loh. Nah, ini yang mestinya harus diusut sampai sejauh itu, atau hal-hal lainnya kita masih belum tahu tapi tolong ini diusut gitu loh. Kira-kira itu sih.